Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Arif Fadil. Selamat pagi Kamarati Kusuma, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, Rifi. Alhamdulillah sehat. Harus ya, Ti, ya. Semoga juga pemirsa pada pagi hari ini juga dalam kondisi prima, sehat walafiat. Amin. Karena kami hadir ke hadapan Anda tentunya dengan ragam informasi ya. Salah satunya kita akan membahas terkait judi online. Ini tidak hanya berdampak finansial kepada orang dewasa, tapi ternyata judi online juga menjerat anak-anak. Datanya fantastis. 2017 sampai dengan 2023 kenaikan 300%. Bahkan kabarnya data terkini dari PPATK 197.000 anak-anak terjerat judi online. Lantas masih mau memberikan gawai atau gadget ke anak? Ini pertanyaan penting dan kita akan ulas nanti gitu ya. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu nih pemirsa rangkaian informasi pembuka. Salah satunya adalah tawuran dua kelompok remaja ini kembali terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. Tak hanya di ruas jalan, dua kelompok remaja juga melakukan aksi tawuran bahkan hingga ke area rel kereta api. Jadi selain mengganggu arus lalu lintas, aksi tawuran juga menarik perhatian warga sekitar. Warga sekitar mengatakan tawuran dua kelompok remaja ini memang sering terjadi di wilayah tersebut dan petugas kepolisian dari Resort Jakarta Timur yang tiba di lokasi ini akhirnya berhasil membubarkan aksi tawuran tersebut. Akibat dari tawuran, satu orang pemuda tewas tertabrak kereta api yang sedang melintas. Lagi-lagi ya, masih ada aja informasi mengenai tawuran dan ternyata ini memakan korban jiwa, satu remaja tewas tertabrak truk ya. Iya. Tertabrak kereta api. Stop tawuran, tidak ada gunanya. Nah itu ibunya aja marahin dia tuh, suruh pulang. Iya. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebuah bus tujuan Surabaya Yogyakarta mengalami kecelakaan dan terguling tepatnya di Jalan Raya Surabaya Mojokerto di Desa Seduri, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu kemarin. Imbas dari insiden ini, sebanyak 7 orang penumpang mengalami luka berat dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ya, jadi ada bus ya, PO Sugeng Rahayu, tujuan Surabaya Yogyakarta, ini mengalami kecelakaan dan terdapat juga sejumlah korban imbas dari kecelakaan yang terjadi. Jadi berdasarkan informasi yang dihimpun, bus melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto ya, berusaha menghindari sebuah bus lain yang hendak menyeberang. Karena diduga melaju dalam kecepatan yang tinggi, bus berusaha menghindar dan melakukan pengereman mendadak dan juga membanting setir kemudi hingga terguling. 7 orang penumpang terluka dan sudah mendapatkan perawatan medis rumah sakit. Ayo Pak Supir, Pak Pir, pagi ini yang akan membawa para penumpang berhati-hati. Bukan hanya Anda yang ada dalam kendaraan, tapi banyak juga jiwa lainnya yang harus Anda selamatkan. Semangat Pak Pir. Waduh, semangat. Jangan lelah, jangan ngantuk ya. Betul. Kita geser ya. Ini sudah informasi lain ya. Ya. Diduga gara-gara salah klik petunjuk arah. Sekali lagi nih, diduga gara-gara salah klik petunjuk arah, seorang ibu yang mengendarai sepeda motor viral terekam pengemudi mobil masuk ruas tol Paster, Bandung hingga keluar di gerbang tol Baros. Jadi ini adalah video amatir yang direkam oleh salah seorang pengendara mobil. Terlihat banget nih ya di layar kaca seorang ibu ini santai aja gitu masuk. Dan serasa tidak ada rasa takut sama sekali gitu nih. Ya. Jadi ini ibu pun juga sudah diingatkan oleh para pengendara lainnya gitu. Kalau Bu, ini salah Bu, ini jalan tol Bu, bukan buat sepeda motor katanya. Iya, tapi terus melaju begitu ya, masuk ke dalam ruas tol dan petugas ruas tol Paster yang juga mengetahui kejadian itu pun langsung mengejar untuk memberhentikan laju kendaraan sang ibu hingga akhirnya dikeluarkan melalui gerbang tol Baros. Jadi menurut petugas ruas Cipularang, petugas Jasa Marga ruas Cipularang Padalenyi mengatakan bahwa kejadian terjadi pada 6 November 2024. Saat itu si ibu hendak pulang, namun saat menggunakan petunjuk jalan malah diarahkan ke ruas tol Paster. Ya, sebenarnya diganti aja, jangan pakai mobil, dia pakai motor. Iya.
Pengendara roda 2 tersebut masuk tol ternyata bukan hanya sekali, sudah beberapa kali. Oh, pengakuan si ibu. Pengakuannya. The power of emak ini. Menggunakan aplikasi petunjuk arah. Ya udah nggak usah dipakai lagi lah Bu, daripada ibu disasarin mulu ya kan. Ini perhatian juga untuk masyarakat ya. Kadang-kadang juga kita nggak ngeh kan. Ya Bu, kedepannya jangan lagi diulang ya Bu ya. Nyusahin loh ini Bu. Oke lah, kita tinggalkan informasi dari Bandung, Jawa Barat. Kita bergeser ke Pacitan, Jawa Timur. Rumah milik warga di Pacitan, Jawa Timur hangus terbakar akibat tersambar petir. Dan peristiwa itu terjadi pemirsa saat cuaca buruk melanda Pacitan, Jawa Timur. Dari keterangan warga saat sedang turun hujan deras dan disertai petir, petir ini menyambar rumah yang dihuni oleh 2 orang lansia. Lokasi kejadian di Dusun Kerajaan, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan. Sambaran petir itu memunculkan percikan api hingga membakar habis rumah warga. Penghuni rumah langsung keluar menyelamatkan diri saat api terus membesar. Warga tak mampu memadamkan api karena hanya mengandalkan peralatan yang minim. Penghuni yang rumahnya terbakar saat ini bertahan di rumah kerabatnya. Berlanjut pemirsa ke informasi berikut. Tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun sebuah rumah di Kebumen, Jawa Tengah. Kedua korban yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas dalam peristiwa ini. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan berhasil mengevakuasi Novi Nugrahtati dan sang anak Muhammad Abian yang tertimbun material tanah longsor dan puing-puing rumah yang hancur akibat tertimbun tebing 30 meter. Kedua korban berhasil dievakuasi petugas setelah menelan waktu yang cukup lama dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa dalam posisi berpelukan dan menggunakan juga alat bantu berupa eskavator ke lokasi. Pemirsa, peristiwa naas ini terjadi pada Sabtu malam. Jadi saat itu hujan deras disertai dengan angin. Penghuni rumah ini diduga sudah dalam kondisi tidur dan tak sempat menyelamatkan diri saat tebing di belakang rumah mereka ini longsor. Jasad kedua korban selanjutnya dibawa ke rumah keluarga untuk dimandikan dan juga disolatkan dan kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, papan reklame berukuran besar ini roboh menutup pintu keluar tol Karangtengah Barat 1 di Kota Tangerang, Banten setelah diterjang angin kencang. Jadi akibat tertutup papan reklame yang roboh, kendaraan yang keluar tol Karangtengah 1 ini dialihkan akhirnya ke pintu Kebonanas Kota Tangerang. Material papan reklame yang roboh bahkan berjatuhan ke rumah warga yang memang tidak jauh dari tiang penyangga. Petugas jasa marga mengevakuasi papan reklame yang roboh menggunakan mesin potong. Petugas juga menurunkan alat berat untuk mengangkat puing-puing reklame. Tapi memang iya sih, kemarin itu hujan sampai ke wilayah kenceng saya, tempat saya tinggal, ya? kencang banget, emang udah anginnya. Salah satu pot di rumah tuh sampai rubuh sih. Salah satu pot. Iya. Potnya besar. Ada berapa pot ya? Ada 6 pot gitu. Nah, satu yang rubuh. Artinya kan ya lumayan. Jangan kan papan reklame, pot aja rubuh gitu ya? Tetangga saya di depan, itu pagarnya kan ditutup sama kayak ada fiberglass gitu, fiber ya. Nah, fibernya itu juga udah porak-poranda juga. Itu tetangga depan rumah. Jadi angin ini perlu diantisipasi nih. Hati-hati pemirsa ya untuk di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Oke pemirsa, ini kita ke update ya seputar bencana yang terjadi di Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, di mana para pengungsi ini harus dievakuasi akibat abu vulkanik yang terus menghujani wilayah Kabupaten Sika. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi warga yang kini harus diungsikan ya di sejumlah pengungsian, di mana evakuasi pengungsi ini dilakukan akibat hujan abu vulkanik yang terjadi dalam sepekan terakhir. Pertimbangan kesehatan pengungsi ini menjadi pertimbangan evakuasi karena hingga saat ini jumlah pengungsi ini terus bertambah pemirsa menjadi kurang lebih 11.444 jiwa. Dan kabarnya juga selain pengungsi yang evakuasi ke posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah setempat, tapi juga ternyata masih ada yang evakuasi mandiri ya ke rumah kerabat dan sanak saudara.
Pemirsa, kami sudah menghadirkan rangkaian informasi pembuka ke depan Anda. Bagi Anda yang membutuhkan informasi arus lalu lintas seperti biasa nih, di awal Aki Pagi, kita juga bekerja sama dengan teman-teman yang saat ini sudah berada di lapangan. Dari NTMC ada Bribda Eklesia di Matraman, Jakarta Timur. Silakan Bribda Eklesia, informasi dari Anda. Baik, terima kasih Arif dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Matraman, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan di pagi hari ini, di mana dapat kita lihat bersama dari arah Senen yang akan menuju ke arah Jatinegara maupun Kampung Melayu, juga yang akan berbelok ke arah Rawamangun pada pagi hari ini tampak cukup ramai, kondusif, lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light demi pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki dapat berhati-hati pada saat sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Selanjutnya dari arah Jatinegara yang akan berbelok ke arah Senen ataupun yang akan berbelok ke arah Manggarai pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif, lancar, dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan dikarenakan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 182 kasus laka lantas yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 255 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 55,9% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan berkendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan dapat mengecek kembali keadaan kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Arif dan juga Rati. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya langsung dari Matraman, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi terkait kunjungan kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemarin sudah ke China, ini berangkat ke Amerika Serikat. Dan kabarnya di China ini sudah membuat komitmen kerjasama dan menggait investasi kurang lebih 157 triliun rupiah. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Baik. Tanjung Sibari, Tanjung Ulate. One more time. Jalan-jalan ke kota Beijing, mampir dulu di Surabaya. Sebentar lagi aku akan pulang, jangan lupa dengan saya. Oh, Ulate, Tanjung Ulate, Tanjung Sibari, Tanjung Ulate. Lawatannya ke Beijing adalah kunjung rakyat Tiongkok. Ulate, Tanjung Ulate. Ya, lagu dari daerah Maluku ini dinyanyikan Presiden Prabowo yang didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono. Jadi memang terlihat Presiden Prabowo ini tampak bersemangat menyanyikan lagu O Ulate dengan kata-kata yang berirama, pantun yang diubah sendiri secara spontan. Presiden Prabowo ini menyelesaikan lawatan kenegaraannya di Beijing, Cina, dan selanjutnya akan terbang ke Washington DC, Amerika Serikat dari minggu kemarin ya, hari Minggu sudah tiba.
hari ini di Amerika Serikat. Jadi kalau lagu Oulate itu kalau saya baca-baca dikit itu ternyata lagu tentang hubungan antara manusia dengan alam. Seperti itu. Jadi menunjukkan betapa dekatnya ya kita ini sebagai manusia dengan tempat kita tinggal. Betul. Begitu. Apalagi kalau bicara soal kampung halaman, waduh, Oke, menarik sekali ya. Walaupun setelah serius menjalin kerjasama dan lain sebagainya ditutup dengan kehangatan. Nyanyi bersama. Kayaknya bahagia ya kayaknya Pak Presiden ini ngeliatnya ya. Iya, ini kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok Jumat hingga Minggu kemarin. Ini telah membuahkan hasil, terutama di bidang ekonomi dan juga bisnis. Berikut juga dengan politik luar negeri. Selama kurang lebih 3 hari bertemu dengan para pejabat tinggi negara, berikut hasil penting kunjungan Prabowo, yaitu mendatangkan investasi ke Indonesia sebesar 10,07 miliar US dollar atau sekitar 157,64 triliun rupiah. Adapun 7 kesepakatan kerjasama antara Indonesia Tiongkok yang ditandatangani adalah protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok, pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi baru, memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral, memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau, memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang sumber daya air, memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Prabowo Subianto langsung bertolak ke Amerika Serikat setelah mengakhiri kunjungan kenegaraannya di China. Presiden juga kabarnya sudah tiba di Amerika Serikat dan segera akan bertemu salah satu agendanya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Apakah akan bertemu juga dengan Presiden terpilih hasil pemilu Amerika Serikat? Ya. Oke pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara Forum Bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di kota Beijing, China. Presiden Prabowo memberikan sambutan dalam acara dan menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama antara pengusaha Indonesia dan China. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Saya Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. Hari ini akan ada Forum Bisnis Indonesia-Cina, di mana Pak Prabowo akan hadir memberikan sambutan dan juga menyaksikan berbagai macam tanda tangan kerjasama yang sudah konkret. Angkanya sampai 10 miliar dolar. Dan hadir juga, kalau tidak salah, wakil dari Menteri Luar Negeri yang juga mantan dubes Cina untuk Indonesia, Pak Lukang, untuk memberikan sambutan. Ini menandakan kerjasama antara Indonesia dan Cina sangat baik, dan ini menandakan bahwa state visit pertama Pak Prabowo adalah ke Cina. Jadi kami di dunia usaha tidak mau tertinggal. Apa yang beliau lakukan sangat-sangat bagus, apalagi melanjutkan ke Amerika, Peru, Brazil, dan lain-lain. Tapi Cina yang pertama, dan kami juga menyambut baik, sehingga beberapa hari sebelumnya kami menyiapkan B2B atau bisnis ke bisnis yang bisa dilakukan. Sekali lagi, ini tanda baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, usai lawatannya di Cina kemarin, Presiden Prabowo ini sudah tiba di Amerika Serikat. Lalu apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat? Kita akan bergabung dengan reporter TV One. Langsung dari sana sudah ada Fatima Alpar di Washington DC. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam waktu DC Amerika Serikat. Fatima, bagaimana kabar Anda dan agenda apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh Prabowo Subianto di sana? Ya, Fatima. Ya, usai lawatannya dari China, kunjungan kenegaraan di Cina selama kurang lebih 3 hari, Presiden Prabowo Subianto ini langsung bertolak ke Amerika Serikat. Dan pada pukul 4 sore waktu Washington DC, kabarnya juga sudah tiba di sana. Dan akan bertemu segera dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Dan apakah juga akan ada pertemuan dengan Presiden terpilih hasil pemilu Amerika Serikat Donald Trump? Nah, kita bergabung dengan Fatima Albar. Fatima, informasi dari Anda.
Ya, Livi, kembali dan juga pemirsa, betul sekali memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sudah tiba di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC, di mana Amerika Serikat ini merupakan kunjungan kenegaraan kedua Prabowo Subianto usai ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan memang tadi tiba sekitar pukul 4 sore waktu Washington DC, di mana ia tiba di Joint Base Adams Airport. Dan tadi setelah tiba di bandara, Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan langsung bergerak menuju ke hotel, di mana di hotel tempat Presiden Prabowo Subianto dengan rombongan ini menginap, sudah ada berbagai masyarakat atau WNI yang sudah menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto. Dan memang untuk menteri yang mendampingi sendiri, tadi kami sempat melihat ada Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian juga ada Menteri Investasi Rosan Roslani. Dan memang dapat kami informasikan untuk agenda pada malam hari ini, tidak ada agenda yang penting atau tidak ada agenda relasi, namun hanya ada agenda makan malam secara internal yang akan dilaksanakan sekitar 30 menit dari saya melaporkan saat ini. Kemudian pada tanggal 12 nanti dikabarkan Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden. Tidak ada itu, kemudian juga akan ada agenda ke Pentagon di mana akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dan memang kita dapat informasi bahwa sudah ada rencana Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Donald Trump selaku presiden terpilih, namun belum mengkonfirmasi apakah pertemuan itu akan terjadi atau terrealisasi. Sementara itu. Baik, terima kasih Fatima Albar, langsung laporannya dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dari Blitar, di mana ada seorang suami yang tega membacok istrinya sendiri karena tidak dipinjamkan handphone oleh sang istri. Saat ini juga kabarnya istrinya juga masih dirawat intensif di rumah sakit. Kita hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di kolong tempat tidur hotel di Semarang, Jawa Tengah. Jenazah ditemukan oleh petugas hotel dalam kondisi yang sudah memprihatinkan. Ditemukan di kamar hotel Johar, Jalan Putantular, Kelurahan Purwodinatan, Semarang. Korban ini mengenakan pakaian tidur lengan pendek bercelana panjang dengan kondisi tengkurap di bawah tempat tidur. Korban ditemukan pegawai hotel saat memeriksa kamar dan akan membersihkan kamar korban. Petugas hotel ini curiga karena sewa kamar harian korban telah habis sejak Jumat siang. Sebelumnya staf hotel sempat mencoba menghubungi korban, namun tidak ada kabar. Sehingga inisiatif pun dilakukan dengan membuka kamar dengan kunci cadangan. Namun tidak menemukan korban, hanya tercium bau busuk dari kamar. Pemirsa, warga seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita di semak-semak dengan penuh luka tusukan. Jasad wanita tanpa identitas ditemukan warga di bawah jembatan Kota Palembang, dan polisi juga menemukan ada sejumlah luka tusuk di jasad korban. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Dari keterangan warga, korban ini bukan warga Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, karena mereka tidak ada yang mengenali jasad korban. Pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang pun yang mendapatkan laporan ini langsung melakukan olah TKP dan juga mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang ada di lokasi kejadian. Jenazah korban juga telah dievakuasi oleh petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Hanya karena berebut handphone, seorang suami di Blitar, Jawa Timur tega menganiaya istrinya dengan menggunakan senjata tajam. Ya, korban pun akhirnya menderita sejumlah luka bacokan di sejumlah bagian tubuh dan pelaku diketahui masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sandy Claudia, warga desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, ini dievakuasi oleh warga usai menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Chandra Hermawan.
Ini dipicu saat suami korban hendak meminjam HP atau handphone, namun tidak diperbolehkan oleh sang istri dikarenakan HP tersebut milik ayahnya. Tanpa pikir panjang, pelaku kemudian menyeret korban ke tepi jalan dan langsung membabi buta melukai sang istri menggunakan parang. Warga yang hendak menolong sempat khawatir nyawanya justru malah terancam oleh pelaku. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku kabur dan polisi saat ini masih mengejar yang bersangkutan. Baik, kita akan mendalami hal ini dengan AKP Momon Suito, Kasat Reskrim Polres Blitar yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Pagi Pak Kasat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasat, terima kasih waktunya. Bagaimana saat ini update dari pihak kepolisian, proses pencarian pelaku ini, apakah sudah dapat titik terang ada di mana dan dapat segera ditemukan kah? Jadi kami sampaikan untuk saat ini anggota Satreskrim masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan moga-moga kami mohon doanya untuk cepat berhasil. Baik, kalau untuk kronologi kejadian sendiri seperti apa Pak? Apakah memang motifnya hanya karena tidak dipinjamin handphone atau ada faktor lain ya Pak? Jadi terima kasih. Perlu kami saya jelaskan, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, itu tanggal 9 November 2024, sekira pukul 10. Ini pelaku mendatangi korban di rumahnya, kemudian meminjam HP. Karena HP tersebut milik orang tuanya sehingga tidak diberikan. Kemudian sekira pukul 11, korban bersama ibu dan anaknya berangkat ke pasar. Kemudian pulangnya itu dihadang oleh pelaku atau suami korban. Kemudian terjadi pertengkaran. Saat terjadi pertengkaran, ibu korban meninggalkan dan pulang ke rumah memberitahu kepada suaminya. Kemudian saat terjadi percecokan, gerakan mulut, kemudian kok pelaku langsung memukuli korban, kemudian membacok korban sampai berlumuran darah. Kemudian dari ayahnya datang melihat pelaku ini sudah membawa parang, kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Demikian Mbak yang dapat saya sampaikan. Ya, ada nggak keterangan yang diperoleh gitu ya Pak Kasat ya, bahwa apakah murni hanya karena ingin meminjam handphone, dan kabarnya juga sempat ditolak oleh korban dengan mengatakan handphone ini milik bapaknya begitu. Apakah ada keterangan lain gitu loh? Jadi benar, jadi memang berawal itu meminjam handphone. Karena berdasarkan keterangan saksi, dulunya pernah si pelaku ini meminjam handphone, kemudian dijual oleh si pelaku, tidak dikembalikan. Kemudian dari hal tersebut akhirnya si korban ini tidak mau memberikan HP milik orang tuanya. Oke, pernah dipinjam dan dijual. Untuk apa? Untuk kebutuhan apa handphone tersebut dijual? Jadi sementara ini kami dalami, dari suami ini kan tidak bekerja, kemungkinan untuk kebutuhan dia sehari-hari, kemudian handphone tersebut dijual, dan kita dari hasil penyelidikan juga, ini memang selama 1,5 tahun ini antara korban dan pelaku ini pisah ranjang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pisah ranjang. Baik. Mereka sudah menjalin pernikahan berapa lama Pak? Itu kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun melakukan menjalin pernikahan. Kemudian pernikahan. Ya, kemudian yang bersangkutan Pak Kasat, tadi Anda mengatakan bahwa satu orang anak. Pelaku ini adalah pengangguran begitu ya, tidak ada pekerjaan. Tapi kalau melihat dari background atau catatan kriminalnya ada nggak Pak sebelumnya? Dari hasil penyelidikan kami
sementara ini belum ada. Jadi yang bersangkutan tercatat sebagai pernah residivis atau pelaku selama ini belum diketemukan. Pemicu, mungkin ada keterangan Pak, dan boleh kita ketahui mungkin pemicu mereka pisah ranjang ya? Apa Pak? Ya, sementara ini masih kita dalami, nanti perkembangan lebih lanjut, nanti kita sampaikan ya, kalau mudah-mudahan untuk pelaku ini cepat tertangkap. Amin. Ya. Oke. Dan saat ini kondisi korban sendiri seperti Ya. apa Pak? Jadi untuk korban, setelah kejadian itu korban dibawa ke rumah sakit. Nah, kemarin itu menjalani operasi yang bersangkutan, dan ini saat ini masih dalam perawatan dokter. Baik, Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito. Terima kasih ya Pak, waktunya pagi ini Pak untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sama-sama mendoakan agar kepolisian bisa segera menangkap yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ya Pak. Oke, kita harus jeda dulu sinak ya. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Ratusan ribu anak Indonesia ini ternyata terpapar judi online. Harus seperti apa penanganannya secara khusus, kita akan bahas selengkapnya saat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Judi online bukan hanya memerangkap orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan anak terpapar judi online di Indonesia bahkan meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun 2024 ini, PPATK melaporkan lebih dari 197.000 anak yang terlibat judi online. Dan Jakarta Barat menjadi kota dengan pemain judi online anak terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan laporan PPATK, anak-anak yang terpapar judi online berada di rentang usia 11 hingga 19 tahun, di mana dalam rentang fase tersebut, anak dan remaja cenderung menunjukkan perilaku impulsif, seperti bertindak tanpa perencanaan dan mencari pengalaman baru. Namun, kecanduan judi online pada anak-anak dikhawatirkan bisa memunculkan tindakan yang mengarah ke kriminalitas seperti pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat. Lantas, bagaimana melindungi anak-anak dari jeratan judi online? Dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Tim TV One mengabarkan. Ya memang miris sekali ya kalau bicara soal angka. Ini di Jakarta Barat saja dari temuan PPATK lebih dari 4.000 ya kasus atau anak terpapar judi online. Bahkan peningkatannya sebesar 300% dari 2017 sampai dengan 2023. Nah ini tentu akan kita bahas, kita akan ulas ya apa sebetulnya yang menyebabkan temuan ini semakin merebak begitu. Nah bersama kita nih di studio sudah ada psikolog, kita menyebutnya dosen juga psikologi di Universitas Tarumanegara, ada Mbak Deborah Basaria. Mbak Ola, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Sehat ya, dan juga melalui Zoom ini ada Bu Ledia Hanifah, anggota fraksi PKS Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Ledia. Saya ingin ke Mbak Ola terlebih dahulu. Mbak Ola, apa kira-kira yang mungkin bisa Mbak Ola sampaikan ya? Kalau kita melihat miris sekali angkanya 4.000 lebih kasus ya. Hanya di satu wilayah bahkan di satu Jakarta wilayah Barat Jakarta ya. Barat, begitu. Oke, jadi kasus judi online ini tentu sangat memprihatinkan kita semua karena pelakunya itu bukan hanya individu dewasa. Betul. Yang sangat disayangkan adalah Kok yang bisa anak-anak gitu ya? anak umur 10 tahun Iya, rentang itu usia segitu. sudah mulai terjerumus kepada perilaku judi online. Dan memang ini sesuatu yang perlu kita lihat juga ya, karena kan anak 10 tahun itu kebanyakan juga masih usia sekolah. Gitu, yang seharusnya fokus mereka adalah ke pendidikan. Ini mereka malah melakukan perilaku-perilaku yang tidak tepat yang merugikan diri mereka Adakah sendiri. riset yang dilakukan oleh Mbak Ola terkait dengan ini, Mbak? Gitu. Oke, ada. Jadi kita pernah melakukan sebuah riset. Faktor-faktor apa yang sebetulnya membuat seorang anak itu terjerumus? Usia 10-11 tahun tersebut. Iya, terjerumus ke dalam perilaku judi online.
Jadi pertama itu adalah faktor individu. Jadi seorang anak itu ingin mencari hiburan, di mana mereka melihat bahwa ada sesuatu yang menarik di platform gitu ya, tayangan fitur yang menarik, animasi yang menarik, warna-warni juga, warna-warni, kemudahan akses. Jadi mereka kadang-kadang butuh kesenangan, hiburan, dan mereka searching tentang hal tersebut. Dan kepo pun juga tinggi. Iya, gitu ya. Searchingnya di awal tuh game online atau judi online? Betul, Karena awalnya kan tuh game online dan begitu banyak tampilan-tampilan yang membuat mereka klik-klik-klik tanpa teredukasi itu apa gitu ya. Jadi ada faktor individu. Yang kedua adalah faktor keluarga, di mana di sini adalah diketahui juga pola pengasuhan yang kurang tepat, pemberian informasi yang minim kepada anak. Maksudnya seperti apa tuh? Kasusnya adalah mereka itu tidak diperkenalkan bahayanya sih mengakses internet. Hanya memberikan gawainya saja. Iya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi rentan ya buat mereka tidak teredukasi gitu oleh orang tua. Dan mohon maaf juga ada temuan juga ternyata di dalam keluarga pun ada anggota keluarga yang bermain judi online juga. Ya, beberapa kasus ya. Jadi ada faktor. Ada kasus seperti itu? Iya, ada orang tuanya kebetulan atau anggota keluarganya dan dia terpapar kayak ngeliat kok seru ya ketika misalnya orang tuanya excited menang. Mabar sama anaknya gitu. Dapatnya dia hanya melihat. Dia melihat aja dan mungkin tadi kan anak itu kan rasa ingin tahunya besar. Tinggi, iya. Dan juga mungkin ada perilaku modeling apa sih yang diakses, klik gitu kan. Mungkin orang tuanya nggak aware bahwa perilaku mereka itu pun ditiru. Jadi ini faktor keluarga. Yang ketiga adalah memang faktor sosial di mana kita kaitkan dengan anak-anak itu teman sebaya. Lingkungannya ya. Lingkungan yang memberikan pengaruh juga. Mengajak, ayo coba Seru yuk nih. ini seru Akhirnya nih. nyoba lagi. Iya, aku udah pernah menang loh. Misalnya bisa nambah uang jajan. Caranya gimana? Nah itu mereka mungkin mulai mendengarkan info. Nah yang berikutnya ya memang kemajuan teknologi, di mana segala sesuatu itu mudah sekali diakses. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan anak itu terjerumus ke perilaku judi online. Tapi apa yang membuat anak-anak ini kalau dari pendalaman Mbak Ola, apakah karena mungkin judi online juga sekarang seakan sudah memudahkan dengan Rp10.000 sudah bisa join dan lain sebagainya. Ini akhirnya juga membuat anak semakin mudah untuk terjerat. Betul banget, setuju Mbak. Jadi dalam artian di sini adalah satu, aksesnya kan mudah. Gitu. Aksesnya mudah sekali, hanya terkoneksi dengan internet, apalagi waktu kita mengalami pandemik segala sesuatu itu adalah online. Jadi mungkin banyak sekali orang tua yang harapannya memberikan gadget atau smartphone di usia tertentu, akhirnya kan mundur tuh. Tidak mau ya, karena lebih cepat. ada kondisi kita harus PJJ atau online seperti itu. Nah, yang kedua, memang katakanlah selain aksesnya mudah, sangat menarik fiturnya, grafiknya, animasinya, dan membuat anak itu tertarik. Tambah suara-suaranya kan. Jadi paparan secara visual dan auditorinya itu masuk ke mereka gitu. Dan akhirnya mereka mengeksplor dan akhirnya tadi transaksinya pun sangat murah ya, dalam artian paling kecil ya, gitu ya? Sebetulnya ada, tapi pun juga sangat mudah, hanya bikin akun, nama juga bisa disamarkan. Saya pernah juga ya. Sudahkah terpikirkan melakukan itu oleh anak-anak 10-11 tahun? Iya, karena sebenarnya 10 tahun itu adalah kita bisa masuk kepada konsep bahwa mereka itu masuk kepada middle childhood, di mana kemampuan otak mereka itu sudah lebih baik dibandingkan anak usia sebelumnya. Di bawah 10 tahun. Ya. Apalagi kalau 11 tahun itu rata-rata mereka sudah punya media sosial gitu kan, handphone sendiri. Nah kemudian sehingga mereka bisa saja kayak mohon maaf gitu ya akun Instagram dan lain sebagainya kan butuh email. Nah itu mereka sudah punya gitu. Nah, juga dibuatkan oleh orang tuanya betul, juga. Gitu. Karena mereka bisa tanya sama teman gimana sih cara bikin email? Oh gampang kok begini, gitu kan? Bisa saja bukan nama aslinya, dan seterusnya. Nah itu yang membuat mereka akhirnya tadi ditambah waktu ya, waktu yang tidak terkontrol gitu ya. Gitu. Mbak Ola, saya ingin bergeser ke Bu Ledia Hanifah. Bu Ledi. Mungkin kalau dari aspek pendidikan nih, saya mungkin menjadikan ini satu hal yang utama. Karena tadi Mbak Ola sudah memaparkan temuan-temuan dari hasil research-nya begitu ya. Ini kalau misalnya dibentengi dengan pendidikan itu kan bermacam ya. Ada pendidikan yang utama, pendidikan agama dan lain sebagainya. Anda di Wakil Rakyat melihat ini seperti apa, Bu Ledia? Pertama kalau kita lihat memang tingkat literasinya anak-anak di Indonesia ini relatif rendah.
kita tahu literasi baca tulisnya masih rendah, sehingga kemudian kalau kita mau naikkan lagi pada literasi digital seperti yang sekarang ini masih terlalu besar gapnya, sehingga memang harusnya anak-anak kita dibekali dengan literasi bukan hanya baca tulis, numerasi, finansial, termasuk juga literasi digital. Ini kan seperti ada lompat ya dengan adanya COVID kemarin, tanpa kita bekali anak-anak terpaksa harus berinteraksi dengan gadget, dengan gawai, dan mereka dengan cepat berinteraksi, sementara kita orang dewasa cenderung lebih lambat interaksinya. Sebagaimana kami sudah pernah ingatkan sebelumnya bahwa yang namanya literasi itu harus diawalkan, bagaimanapun juga sesuai dengan perkembangan usianya, itu menjadi bagian yang sangat penting, karena nanti dia harus melakukan satu penanaman pada konsep diri mereka terkait dengan apa yang akan mereka capai, apa yang akan mereka target. Sementara kita tahu bahwa di tingkat sekolah dasar, ini kan dari 10 tahun ya, di tingkat sekolah dasar itu tidak ada guru bimbingan konseling yang secara khusus mengajarkan anak-anak tentang bagaimana konsep dirinya, bagaimana kemudian dia mengembangkan dirinya, bagaimana mengenali lingkungannya. Sebenarnya ini menjadi bagian yang sangat penting karena semua dihandle oleh guru kelas kalau tingkat SD. Berkembang ke SMP sudah ada, tetapi kita tahu bahwa pendidikan karakter belum menjadi satu yang dominan, yang juga terintegrasi. Jadi masih masih terpisah-pisah dengan kenyataan di lapangannya. Bagaimana mereka bisa hidup dan melihat kondisi real di lapangan, bagaimana mereka mengatasinya, itu belum tertangkap dalam satu pembangunan karakter di sekolah. Belum lagi ketika kemudian kita bicara di tingkat SMA, akan lebih besar lagi sebenarnya pengaruh lingkungan daripada pengaruh keluarga maupun juga sekolahnya. Karena dalam pendidikan itu ada 3 faktor, sekolah, keluarga, dan juga lingkungan, maka ketiganya harusnya bekerja sama. Nah, PR besarnya di kita adalah ternyata kerjasama itu belum ada. Kedua, di lingkungannya orang-orang dewasa di sekitarnya juga ternyata banyak melakukan judi online. Jadi menurut anak-anak nggak apa-apa kok, bapak itu melakukan ini, ibu itu melakukan itu, jadi saya juga nggak apa-apa gitu. Mungkin nanti akan berpikirnya seperti itu. Nah, penekanan terhadap pembangunan karakter ini jadi PR besar dalam pembelajaran. Jadi kita tidak cukup hanya di sekolah saja diselesaikan, tidak, orang tua di rumah harus menyelesaikannya, juga di lingkungan juga harus dijaga, jangan sampai anak-anak kemudian terlibat. Apalagi tadi kalau kita dengarkan penjelasan yang bawalah, anak-anak dalam usia-usia sekolah ini 10 tahun itu kan kelas 4 SD ya. Dalam usia-usia seperti sekarang ini justru dia sangat terpengaruh oleh lingkungannya, dan mungkin ada merasa takut nggak diajak main sama teman-temannya, itu bisa jadi terjadi. Dan ini jadi fatal menurut saya jika kemudian dibiarkan. Nah, karenanya memang ini harus total kerjasamanya, dan kemudian juga bisa menghentikan situs-situs yang ada itu menjadi bagian yang tegas harusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Baik. Boleh dia, nanti mungkin boleh didalami juga apa langkah konkret yang dilakukan Komisi 10 dan mungkin sinergi dengan Kementerian Pendidikan begitu ya Bu ya. Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan juga. Dan juga mungkin bagaimana memberikan literasi secara real, edukasi juga, dan membatasi platform ini sehingga memang platform ini tidak boleh menyasar ke anak-anak. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya Bu ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka baru inisial DM dan MN dalam kasus judi online. Tersangka berinisial DM merupakan pelaku judi online yang sudah masuk DPO. Tersangka berinisial DM ditangkap berdasarkan pengembangan tersangka berinisial MN. Sebelumnya tersangka MN ditangkap karena berperan sebagai penghubung bandar yang biasa menyetorkan uang dan menyerahkan daftar website agar tidak diblokir. Polisi menyita uang tunai sebesar 300 juta rupiah dan uang dalam rekening tabungan sebesar 2,8 miliar rupiah. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah
orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Jadi saya ulangi lagi, peran daripada saudara DM itu membantu saudara MN menampung uang hasil kejahatannya. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya paksa dengan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dengan inisial MN dan DM, tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang cash senilai 300 juta rupiah dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai 2,8 miliar. Ya, itu update mengenai penanganan kasus secara hukum oleh kepolisian terkait beberapa oknum karyawan Komdiji yang terjerat judi online ya. Kita akan pantau juga bagaimana kondisi di SMA 50 Jakarta dan bagaimana respon dari masyarakat sendiri terkait ternyata cukup banyak, angkanya sangat banyak begitu ya, fantastis. 197.000 anak di Indonesia terjerat judi online. Kita akan pantau bersama Syahda Yustiza. Selamat pagi Syahda, saat ini sudah berada di SMA 50 Jakarta. Baik, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Tentunya memang jerat judi online kini kian meluas dan juga melebar. Tidak hanya berdampak kepada kalangan dewasa, tetapi juga kalangan pelajar ini sudah mulai merebak mengenai judi online. Dan tentunya hal ini merupakan ancaman bagi generasi muda di Indonesia yang memerlukan upaya dan juga solusi yang mendasar. Nah, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 50 Jakarta dan kita akan langsung saja tanya kepada siswa-siswa di sini. Kira-kira mereka tahu nggak ya soal judi online? Nah, kebetulan ada yang lagi ngobrol nih di sini pemirsa. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf aku ganggu waktunya ya. Nah, ini boleh tahu nggak namanya ini siapa? Aku Ali. Aku Faris. Aku Fadel. Aku tanya satu-satu nggak apa-apa ya. Nah, Ali, ini kira-kira kamu tahu nggak tentang judi online? Kebetulan aku tahu sih kalau tentang judi online itu sendiri ya, Kak. Tahu dari mana deh? Karena teman-teman aku juga udah banyak nih di sekitar aku gitu kan, teman-teman remaja melakukan judi online tersebut gitu sih. Tanggapan kamu tentang judi online tuh gimana sih? Kalau menurut aku judi online tuh sebenarnya nggak banget ya Kak, apalagi di remaja gitu kan. Maksudnya kayak judi online itu banyak banget kerugiannya. Kayak misalnya nanti dia akan menimbulkan efek kecanduan, di mana nanti remaja tersebut akan melakukan judi online itu tuh terus menerus gitu kan. Dan jadinya malah bikin kita tuh bikin anak tersebut malah jadi nyusahin orang lain. Dan bahkan kalau dia stres, dia mikirin judi online tersebut dengan kecanduannya itu malah jadi membahayakan dirinya sendiri. Kamu gitu. sendiri pernah tertarik nggak sama judi online? Enggak dong, aku aman karena aku nggak pernah kepikiran untuk yang kayak gitu-gitu sih. Aku tanya ke teman sebelahnya ya. Halo nih Faris. Halo Kak. Tahu nggak judi online? Kebetulan aku tahu Kak. Tanggapannya dong tentang judi online ini sebagai siswa? Menurut aku sangatlah tidak lah pokoknya. Karena dari judi online itu sendiri itu memiliki dampak yang sangat berbahaya Kak, dan juga bisa menurunkan mental kita ya sebagai remaja. Jadi menurut aku sih nggak banget sih kalau misalkan judi online itu sih. Dan aku juga gak tertarik sama judi online juga. Kira-kira kamu sendiri memang gak tertarik ya, jangan sampai. Iya. 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 Aku gak tertarik ya karena emang tahu dampaknya itu sangat berbahaya Kak. Jadi judi online menurut kamu berbahaya gak sih bagi kalangan pelajar nih, generasi muda? Ya sangat berbahaya Kak, karena dapat menurunkan mental, juga menimbulkan kecemasan, terus rasa males. Jadi ya gitu sebabnya. Jadi nggak baik ya? Nggak baik aku sih. Ke temennya ya sebelah. Halo Ade Fadel. Halo. Kira-kira kamu tahu nggak sih tentang judi online? Oh, tentu saja tahu dong, karena kan isunya tuh lagi rame banget ya sekarang ya. Gitu. Nah, kamu tahu dari mana nih, Dek? Aku juga baca-baca dari berita, juga sama teman-teman aku juga banyak banget yang ikutan main. Kayak di sekitar aku juga kayak tetangga dan lain sebagainya kayak udah tahu lah kalau judi online itu kayak gimana.
Tanggapan kamu nih deh tentang judi online yang saat ini juga sudah melebar ke kalangan pelajar gimana? Menurut aku sih enggak banget ya, karena itu tuh bahaya banget buat mental kita dan ekonomi kita gitu. Dan udah pasti aku juga nggak bakal buat nyoba itu karena aku tahu itu dampak-dampaknya gitu. Kayak mulai dari ekonomi kita yang bakal terancam, terus abis itu juga kesehatan mental kita yang dimana kita akan menimbulkan kecemasan. Terus sama juga judi online ini kan kayak menguras uang kita ya, yang dimana itu akan mendorong kita untuk melakukan tindakan kriminal untuk melakukan kegiatan judi online itu. Maka dari aku kayak nggak banget deh kayaknya. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih tertarik untuk judi online? Jangan sampai sih. Enggak sih kalau itu sih, so far sih enggak sih. Tapi aku juga berharap buat enggak banget buat ikut judi online gitu. Harapannya dong deh buat generasi muda di Indonesia supaya nggak tercuci nih, agar nggak ngikut-ngikutin judi online. Stop main judi online ya, karena itu nggak baik untuk kesehatan kita. Bukan kita doang yang dirugikan, tapi juga orang lain di sekitar kita juga bakalan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Oke, thank you. Makasih ya adik-adik atas tanggapannya. Ya itu dia tadi pemirsa, itu tanggapan dari siswa-siswa di SMA Negeri 50 mengenai judi online, dan tentunya mereka sendiri sudah menyadari betul bagaimana judi online ini bisa berdampak bukan hanya secara finansial tapi juga secara psikologis bagi generasi muda. Sementara demikian, Kamarati. Baik, terima kasih Syahda Yustiza. Senang nih kalau ngelihat pelajar-pelajar yang sudah teredukasi, terliterasi. Syahda juga senang ada di SMA, pengen sekolah lagi gitu. Pengen sekolah lagi, masih cocok lah ya. Coba saya ke Mbak Ledia, kalau melihat tadi kan ya segelintir remaja yang sudah memahami mengenai judi online dan memang tidak mau terjebak dalam judi online. Tapi kan kita masih melihat banyak sekali contoh, 197.000 pelajar atau remaja lainnya yang juga terjebak judi online. Ini kalau dari Komisi 10 ada nggak sih penanganan yang secara serius begitu, mungkin kerjasama dengan KPAI, Kementerian Pendidikan, psikolog dan lain sebagainya untuk anak-anak yang sudah terjebak judi online ini, Mbak Ledia? Sudah beberapa kali mendiskusikan, terutama sejak periode lalu ya, bahwa ini fatal kalau misalnya dibiarkan, diteruskan. Karenanya kita kemudian melihat pertama, tadi bab literasi, kedua bab bagaimana bekerja sama dengan orang tua, tidak membiarkan anak dengan mudahnya menggunakan gawai tanpa ada edukasi. Ketiga, karena yang menjadi domainnya Komisi 10 itu adalah dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek pada saat itu, adalah bagaimana kemudian menyiapkan guru-guru pendamping, dalam hal ini adalah guru-guru bimbingan konseling. Karena kemudian kami mendorong supaya guru-guru bimbingan konseling di sekolah dasar juga diadakan. Karena sampai sekarang masih belum ada. Karena bagaimanapun yang sudah mulai kena makin muda usianya, makin di usia 10 tahun berarti kelas 4 SD. Kemudian juga yang kita dorongkan untuk makin dikukuhkan adalah bagaimana edukasi dan literasi digital dipercepat kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa membedakan. Karena kan itu tipis ya bedanya antara main game dengan judi online dalam bentuk game. Nah, jadi ini yang harus sangat berhati-hati, membuat anak bisa dengan segera mengetahui bahwa kalau dia melakukan ini berarti dia akan terlibat pada judi online-nya, tetapi kalau dia masih berada dalam jalurnya, itu masih dalam game biasa. Game sendiri pun juga perlu ada pendampingan, ada yang memang konstruktif buat anak-anaknya, ada yang memang tidak patut buat usia-usia mereka. Jadi ini benar-benar harus dengan pendampingan orang tua sesungguhnya, apalagi pada kelas-kelas kecil seperti SD dan SMP. SMA sendiri sebenarnya harusnya mereka sudah punya kemampuan untuk memikirkan memilih. Dan faktor teman itu juga menjadi faktor terbesar bagaimana mereka bisa saling mengingatkan. Pengaruh teman sebaya itu jadi hal yang perlu kita dorongkan agar mereka bisa lebih kuat lagi untuk menolak hal-hal yang negatif di antara mereka, bukan saling mempengaruhi pada hal-hal yang negatif. Jadi kita juga melihat bahwa di awal periode pemerintahan Pak Prabowo sendiri, Pak Prabowo kan sudah menyatakan bahwa itu harus diberantas. Artinya bukan cuma dari sisi pendidikan, dari sisi penyelenggaranya memang seharusnya situs-situs itu ditutup, jangan sampai kemudian terbawa. Karena ketika kemudian kita bicara judi online nanti akan terkait dengan pinjaman online. Begitu mereka ketagihan, nggak punya uang, mereka akan cari pinjaman. Dan seterusnya yang itu sedang terjadi, dilaporkan di masyarakat. Anak-anak usia-usia SMA, usia-usia kuliah itu juga akhirnya dengan kecanduan itu akhirnya mencari pinjaman karena mereka tidak punya penghasilan. Kalaupun punya penghasilan, kalau dipakai semua ke sana kan habis juga gitu ya. Jadi kematangan dan kesiapan mereka untuk menghitung, kalau mungkin
Mbak Ola bilang merencanakan masa depan gitu, melihat masa depan ya. Life planningnya tuh mereka juga harus mulai disiapkan, dipahamkan kepada mereka dalam pembangunan karakter itu supaya nanti makin dipahamkan. Bukan cuma psikisnya, juga pendidikan agamanya dan pendidikan keluarganya juga menjadi bagian yang sangat penting. Dan ini mestinya sih harusnya sudah bisa segera dilakukan gitu. Oke. Baik. Mbak Ledia, saya kembali ke Mbak Ola. Mbak Ola, kalau tadi Mbak Ledia mengatakan literasi begitu ya. Literasi macam-macam, bisa ada pendidikan agama, pendidikan sekolah, pendidikan keluarga gitu ya, dan juga lingkungan sosial. Nah, penyembuhan Mbak Ola yang saya ingin fokuskan nih. Orang yang sudah anak yang sudah terpapar, ya kalau orang tua kan berpikirkan ya udah memindahkan sekolahnya mungkin ke pesantren agar terus ilmu agama lebih dominan gitu ya. Nah, bagaimana dari aspek Mbak Ola melihat hal ini? Usai jeda kita akan lengkapi ya informasinya. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pakai. Menarik pada saat kita jeda komersial 5 menit tapi bermanfaat banget ini ngobrol dengan Mbak Ola. Mbak, aku meneruskan yang tadi aku ceritain pada saat di jeda komersial ya. Jadi menunjukkan sesuatu ke anak, gambar-gambar yang mungkin bagi mereka itu adalah takut. Ya wajar lah, misalnya gambar api yang berkobar, ya kan, yang kemudian nanti membakar tubuh atau apa begitu. Karena kan kalau di agama, ini kembali ke agama karena Bu Ledia tadi menyinggung juga salah satu perannya adalah agama kan. Nah, misalnya kayak mencuri, ya katanya kan potong tangan lah kayak gitu-gitu. Nah, anak-anak ini ngobatinnya gimana biar bisa dia sadar bener, insaf gitu loh, tobat dia gitu loh ibaratnya. Oke, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi kalau kita bicara anak, kemampuan mereka untuk memproses informasi kan tergantung kepada usia mereka. Jadi orang tua atau orang dewasa perlu tahu untuk masuk ke dalam pemikiran anak, kita lihat usianya. Dan memang yang paling tepat di usia ini adalah diberikan contoh konkret. Di usia berapa tuh Mbak? Di usia 10 tahun. Sejak itu udah bisa? Nah, itu sudah bisa sebetulnya. Jangankan 10 tahun, 7 tahun aja kita sudah mulai lakukan gitu ya, untuk memberikan contoh mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak bisa hanya sekedar verbal. Kita perlu kasih contoh-contoh, tayangan, gambar, kita diskusikan gitu. Kalau seperti ini nanti dampaknya begini gitu ya. Jadi sebetulnya anak juga perlu untuk dikenali gitu ya, dampak-dampak dari perilaku yang akan dia tampilkan. Dia harus ekstrim yang akan membuat dia nanti justru malah agak down begitu. Nah, sebenarnya tidak. Ketika kita men-shape-nya dengan sangat baik, kita bilang ini adalah terjadi jika kamu melakukan hal tersebut. Jadi nak, kita jangan ya. Ini banyak contohnya nih, Papa kasih tahu ya. Misalnya nih, ada anak usia kamu juga, ternyata dia harus berurusan dengan polisi. Ini ada anak usia kamu juga, prestasi belajarnya menurun, kemudian dikeluarkan dari sekolah dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah sebetulnya. Nah, kita juga coba bilang jangan langsung kepada misalnya menunjuk kepada dia nakut-nakutin. Misalnya contohnya nanti ya kamu ya kalau kayak begini, kan nggak gitu. Tapi itu untuk antisipasi di awal. Tapi kalau yang sudah terjebak begitu Mbak, masih berpengaruh nggak masih? Kalau sudah terjebak gitu kan, tetap saya istilahnya mau menggiatkan peran dari orang tua. Tetap orang tua melakukan pendampingan, mengedukasi. Tapi memang betul karena ini sudah misalnya suatu habit, katakanlah gitu, suatu perilaku yang terus-menerus dilakukan, butuh bantuan profesional. Katakanlah sudah adiksi. Dan biasanya beberapa terapi yang bisa dilakukan profesional itu antara lain adalah kognitif behavior terapi. Karena tadi kan di kognitifnya dia itu yang sudah terpatri untuk selalu mau main, kecanduan gitu kan. Kemudian juga dia pernah katakanlah menang, jadi ada dopamin yang terilis gitu, neurotransmitter di otak yang berhubungan dengan rasa senang, adrenalin rush gitu kan, yang akhirnya bikin dia kayaknya mau terus karena ada sensasi serunya mungkin buat dia nunggu menang apa kalah gitu kan ya. Nah, itu perlu dibantu dengan terapi yang kita sebut kognitif behavior terapi. Dan biasanya profesional juga bisa memberikan terapi lainnya yaitu behavior modification terapi. Nah, jadi sebetulnya tidak bisa lepas juga dari katakanlah kerjasama antara orang tua dengan profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Mohon maaf, psikiater itu misalnya dalam artian juga kita butuh intervensi farmakologi ketika misalnya dia depresi gitu atau mengalami kecemasan yang berlebihan, maka mau tidak mau juga harus juga berinteraksi untuk mendapatkan bantuan dari profesional lainnya, salah satunya psikiater juga. Gitu. Nah, kalau misalnya melakukan apa ya, semacam kayak
pengobatan terhadap, tadi Rati mengatakan anak yang terpapar ya, yang sudah terpapar, bukannya preventif, Bukan preventif, ya kan? tapi udah sudah kuratif terpapar ya. gitu. Kayaknya nggak mesti harus si anak aja ya, mungkin satu keluarga itu juga mungkin harus juga berubah total ya kayaknya. Betul, betul. Karena kalau kami para psikolog melihat bahwa tidak bisa hanya anak yang berproses. Betul. Tapi orang tua juga perlu untuk berproses kan. Dia perlu untuk juga mengawasi penggunaan gadgetnya, kemudian screen time-nya anak, kedekatan juga, mungkin pendekatan diri kepada anak. Betul. Dan juga tadi kontrol untuk terkait uang saku, akses ke internet, kemudian mungkin tadi Lingkungannya teman-temannya bagaimana dibatasi. Betul. Jadi tidak mungkin sebenarnya anak hanya dikasih katakanlah ke profesional, kemudian anak berproses sendiri, tapi lingkungannya di dalam keluarga si khususnya ayahnya tidak tetap aja berubah. asik dengan gadgetnya kayak Iya, gitu itu ya. kayaknya mohon maaf, kayaknya prosesnya bakal tidak efektif. Jadi tobat satu rumah berarti itu misalnya, kan gitu ya. Bu Ledia, kalau dari aspek pendidikan kan banyak sekali sering dilakukan di sekolah-sekolah, singkat ya Bu ya, semacam tindakan-tindakan represif ya, saya mengatakan dengan razia gadget dan lain sebagainya gitu. Kalau di pondok pesantren tuh Bu, gadgetnya disita, dipukul pakai palu Bu gadgetnya Bu, gitu. Nah yang kayak gini nih masih efektif nggak Bu? Dengan tantangan kita yang seperti ini? Nggak, menurut saya pertama gini, kalau memang itu harus dibuat satu kesepakatan, karena dengan kesepakatan dia akan lebih menyadari. Jadi ada puasa gadget juga, bukan cuma puasa nggak makan nggak minum, tapi puasa gadget, yang itu harus disepakati oleh semuanya. Dan di sekolah juga demikian, ada waktu-waktu di mana mereka tidak boleh menyentuh gadgetnya. Artinya ketika sedang belajar, gadgetnya tidak boleh dipergunakan, biarlah mereka tetap belajar dengan konsentrasi, karena begitu konsentrasinya pecah, mereka akhirnya tidak bisa belajar dengan baik. Kalaupun disampaikan terkait edukasi terkait dengan gadget, nggak akan nyampe juga ketika konsentrasi mereka pecah. Kan anak-anak sibuk mainin sendiri, nggak dengerin gurunya. Terus kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa kemudian menghancurkan, karena sebagian anak-anak kita ada juga yang mereka tidak melakukan judi online, tapi menggunakan gawainya mereka untuk katakanlah mulai digital marketing. Itu juga kan tipis-tipis gitu ya bedanya. Jadi dan dia mendatangkan uang. Jadi orang ketika kemudian orang dewasa tidak paham sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak, nanti akhirnya bisa menuduh tapi tidak tepat. Sehingga makanya harus diajakin ngobrol semuanya, dilihat, dan ada waktunya. Kalau tadi istilahnya Mbak Ola bilang ada screen time-nya juga sama dengan sampai anak-anak usia 18 tetap aja ada screen time-nya kapan, berapa waktu. Bahkan di dalam handphone sendiri kan ada digital well-being-nya, behavior-nya ada di situ kan, sebenarnya bisa diatur. Nah, makanya kemudian kita mesti sama-sama diajak ngobrol, diingatkan, baik yang mau preventif ataupun tidak. Jadi kalaupun yang katakanlah sudah kecanduan, dia juga harus tahu terapi apa yang akan dia lakukan, dan dia harus bisa mengikutinya, sehingga dia udah tahu dia akan diarahkan kemana. Dan itu mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi kita semua. Yang paling penting adalah pada tindakan yang justru harusnya lebih represif dari pemerintah adalah menutup situs judi online-nya. Selama itu tidak ditutup, anak-anak tetap bisa akses kan gitu. Ya, itu dia. Memang untuk memberantas judi online ini harus komprehensif ya, kerja sama semua pihak. Pemerintah menutup situsnya, kita semua juga menjaga anak-anak kita ya. Pokoknya titip Bu sebagai wakil rakyat Bu, tolong Bu diawasin banget nih pemerintah nih Bu ya. Ya artinya kementerian-kementerian loh ya kan, karena masa depan anak ini juga menjadi tanggung jawab negara kan. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Ledia dan juga Mbak Ola sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.